Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kania Febrisa Kusuma dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi bagaimana? Yuk ikutin terus sampai habis. Pertama-tama, siapkan 3 buah gelas dan tandai masing-masing gelas dengan label nama, di mana gelas pertama berisi cuka murni, kemudian gelas kedua berisi larutan cuka dengan perbandingan 1:1, dan gelas ketiga berisi larutan cuka dengan perbandingan 2:1. Langkah kedua, masukkan cuka murni ke dalam gelas pertama. Berikutnya, masukkan larutan cuka dengan perbandingan 1:1 ke gelas kedua. Lalu, masukkan larutan cuka dengan perbandingan 2:1 ke gelas ketiga. Setelah itu, ambil 3 buah cangkang telur dan masukkan 3 cangkang telur tersebut ke masing-masing gelas. Lalu, ambil stopwatch dan hitunglah sampai cangkang telur bereaksi dengan cuka. Setelah direndam habis selama 1 jam, dapat dilihat bahwa cangkang telur yang direndam pada gelas pertama akan mengalami perubahan di mana gelembung semakin banyak. Setelah direndam selama 1 jam 30 menit, dapat dilihat bahwa cangkang telur yang direndam di cuka murni atau di gelas pertama bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan cangkang telur yang direndam dalam larutan cuka dengan perbandingan 1:1 atau pada gelas kedua, dan cangkang telur yang direndam dalam larutan cuka dengan perbandingan 2:1 atau pada gelas ketiga. Untuk percobaan di gelas pertama, kita membutuhkan stopwatch, air mineral, gelas ukur, dan juga 1 keping tablet protekal. Kita juga membutuhkan label nama dan pulpen untuk menandai gelas. Kemudian, kita ukur 100 ml air mineral dengan gelas ukur. Ketika sudah diukur 100 ml, tuang ke dalam gelas plastik. Lalu, masukkan 1 keping tablet protekal. Setelah itu, amati dan hitung waktu tablet larut menggunakan stopwatch untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 1 tablet bulat utuh protekal tersebut larut dalam air. Hasilnya, protekal dapat larut pada waktu 1 menit 49 detik. Untuk percobaan pada gelas kedua, jangan lupa untuk menandai gelas dengan label nama. Untuk gelas kedua, kita juga menggunakan 1 keping tablet protekal, tetapi kita potong menggunakan pisau menjadi 4 bagian kecil.
Lalu, kita juga membutuhkan 100 ml air yang sudah diukur dengan gelas ukur dan tuang ke dalam gelas plastik. Kemudian, masukkan potongan tablet Protekal yang sudah dipotong tadi secara bersamaan. Setelah itu, amati dan hitung waktu tablet larut menggunakan stopwatch untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kepingan kecil tablet Protekal tersebut larut dalam air. Hasilnya, waktu yang dibutuhkan untuk tablet larut dalam air adalah 1 menit 16 detik. Pada percobaan gelas ketiga, jangan lupa untuk menandai gelas terlebih dahulu dengan label nama. Untuk gelas ketiga, kita juga menggunakan 1 keping tablet Protekal. Tetapi bedanya, sekarang 1 tablet ini akan kita gerus menggunakan ulekan sampai dia menjadi bubuk. Siapkan juga 100 ml air, ukur dengan gelas ukur, dan tuang air ke dalam gelas plastik. Kemudian, masukkan 1 keping tablet Protekal tadi yang sudah kita gerus menjadi bubuk halus. Setelah itu, amati dan hitung waktu serbuk tablet larut menggunakan stopwatch untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bubuk tablet Protekal tersebut larut dalam air. Setelah diamati, serbuk sempat mengendap di atas permukaan air. Hasilnya, serpihan serbuk yang dilarutkan dalam air tadi membutuhkan waktu 1 menit 42 detik untuk larut. Pada langkah yang pertama, siapkan segelas air dengan suhu dingin, segelas air dengan suhu normal, dan segelas air dengan suhu panas. Siapkan air dengan jumlah perbandingan dengan banyak yang sama. Kemudian, siapkan 3 buah keping tablet Chescool sebagai bahan percobaan. Kemudian, di sini saya menyiapkan handphone sebagai stopwatch. Setelah itu, masukkan masing-masing gelas dengan Chescool dan siapkan stopwatch untuk menghitung waktu reaksi. Untuk hasilnya, air panas hanya membutuhkan 55 detik untuk melarutkan Chescool. Lalu, air normal membutuhkan waktu 1 menit 33 detik untuk melarutkan Chescool. Sedangkan air dingin membutuhkan waktu 2 menit 13 detik untuk melarutkan Chescool. Siapkan 3 buah gelas plastik yang sudah diberi label nama dengan gelas pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, masukkan pemutih sebanyak masing-masing 50 ml pada gelas pertama dan gelas ketiga. Selanjutnya, masukkan cuka masing-masing sebanyak 50 ml yang sudah sebelumnya juga telah diukur dengan gelas ukur pada gelas kedua dan ketiga. Kemudian, aduk gelas ketiga menggunakan sendok plastik.
Kemudian, masukkan masing-masing gelas dengan 2 buah penjepit kertas berbahan logam. Siapkan stopwatch untuk mengetahui waktu reaksi. Setelah didiamkan sekitar 3 menit, dapat dilihat perbedaan pada masing-masing gelas.